and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang,
dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di rumah hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kita mau mendedikasikan waktu ini yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau menyanyi, memuji dan meninggikan Tuhan. And this is the day that the Lord has made. So we come to rejoice and be glad in it. Amen. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini dan kita berdoa, saudara. Kita awali ibadah kita saat ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari masuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan pujian. Untuk kita datang menghadap dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Mari sama-sama hampiri tahta Tuhan. Oh yes God. Hampiri Dia dengan ucapan syukur. Dalam keteduhan, mari angkat wajahmu ke surga dan berikan senyum kepada Bapamu yang ada di surga. Kami datang menghampirimu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau selalu ada di samping kami, berada di dekat kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib buat kami. Engkau Tuhan Allah kami yang menyertai kami dengan penuh keajaiban. Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Kami ada dan kami hidup tidak lain adalah untuk menggenapi Tuhan
untuk menyelesaikan penyelesaian amanat agung di muka bumi ini. Kami dilahirkan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami dilahirkan dan ada di muka bumi ini sebagai representatif perwakilan dari kerajaan-Mu di muka bumi, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami ada di dunia ini untuk tujuan yang ilahi, bukan untuk daging kami sendiri. Tuhan, Engkau Allah kami yang menjadi kekuatan dan perisai. Engkau pengharapan dan pertolongan kami. Pertolongan kami datang dari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau Tuhan Allah kami yang setia, yang menopang dan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Mungkin ada di antara kami yang saat-saat ini sedang terjatuh, tapi Engkau tidak membiarkan kami terjatuh lama-lama ada di bawah. Karena Engkau setia menopang kami dan mengangkat kami ke atas, bahkan Engkau menggendong setiap kami. Tuhan, kasih-Mu itu besar atas hidup kami. Pengampunan-Mu itu besar atas hidup kami. Ketika kami membuka hati dan membuka tangan kami, Tuhan, Engkau mengangkat kami dan Engkau menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Engkau mengasihi kami, Tuhan, dengan apa adanya hidup kami. Engkau tidak pernah membuang kami. So we come to you right now. We come to bless your name. We come to honor you, God. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang mencari perkenanan-Mu, Tuhan. Dan kami merendahkan hidup kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sebab kami tahu kami adalah umat tebusan Tuhan yang telah dibeli oleh kuasa darah Yesus. Kami dipilih dan ditetapkan untuk menjadi ahli waris dari kerajaan-Mu, untuk menjadi penyelesaian dari amanat agung di muka bumi ini. Tuhan, urapi dan pakai setiap kami. Biar berkat anugerah-Mu turun atas setiap kami. Ini adalah saat-saatnya untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, dijamah oleh hadirat-Mu, dan menikmati hadirat Tuhan. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Where there is the Spirit of the Lord, there is a liberty right now. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, melekat kepadamu, berpaut kepadamu. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau menyembuhkan setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. We come to bless your name, God. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Dan semua yang dijamah Tuhan, semua berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari lawat kami, urapi setiap kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Ini lagu kasih kami kepadamu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu penuhi. Menikmati kasih anugerah. Mari sungguh-sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu menikmati kasih anugerah-Mu. Biar yang wanita katakan, ini lagu doa kami ya Tuhan. Ayo ganti yang pria, katakan bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ayo sungguh-sungguh semua sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kami rindu. Ku rindu
kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Mari penuhi kami Tuhan, jamah, sembuhkan, urapi setiap kami. Ku rindu selalu bait-Mu, menikmati kasih. Oh haleluya, haleluya. Mari dengan segenap kekuatan-Mu, sungguh-sungguh semua berkata, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Ya Rabaya Syadakara. Yes Lord, ini doa kami, kerinduan kami. Ku rindu, hey, diam dalam bait-Mu, kasih anugerah. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, kasih mari sekali lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan, kami perlu kekudusan-Mu. Ya, penuhi, urapi, kami rindu ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Yes Lord, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Peluk kami Tuhan, menikmati kasih
said the Lord. Hallelujah. We bless your name, Jesus. We give you thanks, Jesus. I love you, Jesus. Oh, we give you all the glory. We give you all the praise. Oh, I love you, Jesus. We worship you. Hadiranmu, hadiranmu, kami perlu. Hadiratmu, hadiratmu, kami perlu hadiratmu. Kami perlu Roh Kudusmu. Kami menyembah, tinggikan namamu, Allahku. Ya Rama, ya Rama, Ramo. Ya Rama, 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 Rari. Ya Rama, Rama, Rane. Ya Rama, 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 Rare. Ya Rama, 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 Rari. Ya Rama, Rama, Ramo. Ya Rama, 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 Rane. Haya Rama, ya Rare. Ya Rama, 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 Rame. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh, Rama, 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 Rame. Ya Rama, Ramo. Open your heaven wide. Curahkanlah, curahkanlah hadiratmu sekarang. Curahkanlah. Ya Ralamu, Ya Ralamu. Everybody pray in the Spirit. Everybody pray in the Spirit. Ya Rama, Rama, Rare. Ya Rama, 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 Rare. Semuanya berdoa dalam roh sama-sama. Oh, everybody pray in the Spirit. Ya Rama, 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 ya so. Oh, 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 oh. Ya Rama, 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 Rari. Curahkan, curahkan, penuhi urapi kami. Penuhi pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan hati yang baru, roh yang baru, pengurapan yang baru, pertobatan yang baru, kesembuhan yang baru, pintu-pintu yang baru terbuka, blessing, anugerah, perkenananmu, biar surga terbuka di atas kami.
Give me Jesus. Oh, give me your presence, Lord. Give me your presence, Lord. Hey, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Yes, Lord. We need you, Jesus. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the thing I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I find looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Angkat tanganmu ke surga. This world. I don't want anyone else. I don't need anything else. Sing, you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. Sing, you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. Oh,
penuhi. Ya Rama ya maralanamuhi. Olama ya marana ya huyi. Oh. Coba. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, sudden miracle terjadi, mukjizat tiba-tiba terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh yes Lord, yes Lord. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berkata, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami minta dan pikirkan. Biar kemuliaan hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami. Biar surga mengunjungi tempat ini, tinggal di sini. Hadirat kemuliaan-Mu memeluk setiap kami. Sehingga tidak ada kanker yang bertahan di tempat ini. Tidak ada sakit penyakit yang bertahan di tempat ini. Tidak ada kemandulan yang bertahan di tempat ini. Tidak ada kutuk yang bertahan di tempat ini. Karena semua kutuk sudah dipatahkan dan diganti dengan berkat yang ajaib. Engkau Tuhan yang mengubah setiap duka cita, Tuhan, menjadi sukacita. Engkau yang mengubah, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkau Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagimu. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. We come to bless your name, Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Setiap kami yang hadir di tengah-tengah ini, setiap kami yang hadir di ibadah malam hari ini, jamaah hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Kami tidak pernah menjadi kembali dengan sia-sia. Kemuliaan hadirat-Mu melawat setiap kami. Let your glory fall, God. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari surga turun atas pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tidak pernah menjadi sama lagi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Namanya Yesus. Haleluya, haleluya. We bless your name, Jesus. We give you praise, Jesus. We honor you, Jesus. Kami menyanjung tinggi nama. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, amin. Ayo sorak-sorai tepuk tangan merepot lagi tuh, saudara. Ayo satu menit berikan tepuk tangan, kemuliaan, keramaian yang kudus buat Raja segala Raja, buat Tuhan yang besar. Siapa namanya? Haleluya, haleluya. Bapaknya saudara percaya bahwa kita sedang memasuki musim yang baru, amen. It's a new season. Yang berbelakang kanan kiri mengatakan welcome to the new season. Ayo katakan kanan kiri mengatakan welcome to new season. Musim kelimpahan, musim terobosan, musim pembebasan, musim pemulihan dan kesembuhan buat saudara dan saya. Percaya katakan amin. So saya percaya kita dapat menjadi sama lagi. Musim ini akan menjadi musim penuaian dan terobosan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Aku nggak dengar kata amin. Ayo boleh saya melihat tangan yang penuh iman yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Allah kita, amen. Ayo sekali lagi tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan. Come on, haleluya. Music, are you ready? Itu dia, come on. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kamu. My God is great. Bersyukurlah kau.
tinggi-tinggi. Semesta menyembah. Semuanya, kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, Raja. Semua katakan, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masuklah keselamatanku, Kau penolong yang beri hidup. Angkat tangan tinggi-tinggi. Seluruh semesta sujud. Mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Lihat semua yang bernafas memuji Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Semua katakan seluruh semesta sujud, sujud. Sekali lagi katakan, Kau yang menyembah. 1, 2, 3, say. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Kekal teguh dan mulia, masyurlah. Oh, Kau penyelamat, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja, kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Si anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu bertahta, Kau Tuhan Rajaku. Dia layak dipuji. Namanya siapa? Come on, somebody tell me namanya siapa? Yeah! Ayo suara-suaranya lebih lagi buat Allah kita. Come on, haleluya. Here we go. You know the song, right? Come on. Oh, you are God, and believe you are. Keep singing, keep praising. We won't stop, no, no. Come God, 'cause you're worthy of all glory. Oh,
before the sun. Your glory eternal, never stop. Giving all you got. Creation keep singing. Oh, you are forever. No one. Everybody put your hand in the air, say, endless praise resound. Every night and day has been no delay. Let endless praise resound to you. Endless praise resound. Every night and day has been no delay. Endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands in the air. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. We lift you up, up, up. We giving you a love, love, love. For everything you done, done, done. Ooh. Put your hand in the air. Lift you up, up, up. We giving you a love, love, love. Oh, for everything you done, done, done. Let's go! To you, endless praise resound. Every night and day has been no delay. Somebody sing to you. Let endless praise resound. Every night and day has been no delay. Let endless praise resound to you. Clap your hand in the air. Oh, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Au. Biarlah semua yang bernafas tinggikan Tuhan. Dia layak dipuji. Namanya siapa yang layak dipuji? Somebody tell me siapa yang namanya layak dipuji. Sorak-sorak tepuk tangan paling rame buat Raja kita yang besar. Come on, Senayan City. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, saudara. Makasih Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanmu terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ayo dengan iman saudara, katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Oh yes, yang selalu setia bersamaku.
bersama-sama saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Percaya dengan iman kami katakan, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tak pernah terlambat, nolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mata kata karala masyandala bala 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 karala busandara labu irala masandira lamatando yalamu irabata karala moshide la musindere. Mari naikkan doamu saudara, naikkan doamu. Yang sudah berbahasa roh, kontak dengan Tuhan Yesus. Irala bata kata karala busindere irala bata karala bala bala urabata kata la masikina la la bola 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 urala bata kendara la boshede de la la bola 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 urabata kata kajama kami sore ini apa urabata Roh Kudus penuhi kami urabata para la bata karala boshanda de la Ini era Pentakosta yang ketiga. Roh-Mu dicurahkan lebih dahsyat ya Tuhan. Kalau ada yang belum dibaptis Roh Kudus, biar hari ini dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh di dalam nama Yesus. Urabata karalaba, sebuah kami sudah dibaptis Roh Kudus, sekali lagi dipenuhi supaya kami terus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Engkau lebih besar dari penyakit yang kami derita. Engkau lebih besar dari persoalan yang kami hadapi. Tuhan terima kasih, terima kasih. Engkau ada di tengah kami. Engkau hadir, hadirat-Mu menjamah kami. Lanjutkan acaramu, ini ibadahmu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus supaya kami menangkap, bukan hanya mendengar, tapi melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami berdampak untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dan saya lihat saudara sangat diberkati Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan.
Nah saudara, saya mau ajak kita belajar tentang takut akan Tuhan. Ini penting, ya. Karena banyak orang menamakan dirinya Kristen tapi kurang takut akan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11. Kita baca dulu ayat ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-11. Kita baca 1, 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Saudara, Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia punya sikap takut akan Tuhan. Tadinya dia kan seorang penganiaya jemaat. Kalau sekarang mungkin dibilang kelompok radikal, teroris. Saudara, tapi sejak perjalanannya ketika dia ketemu Tuhan Yesus, perjalanan ke Damsyik. Dan dia mendengar suara, dia melihat terang itu. Dan Tuhan Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak itu dia berubah. Tadinya dia namanya Saulus ya. Dia murid Gamaliel, pakar teologi pada waktu itu. Tapi ternyata hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Saudara, jadi orang yang ngerti banyak Alkitab, tapi belum tentu melakukannya karena kurang takut akan Tuhan. Setelah dia ketemu Tuhan Yesus, dia takut akan Tuhan, dia sempat buta berapa hari. Lalu Tuhan utus seorang nabi, Ananias doakan dia sembuh, dia bisa melihat lagi. Sejak itu hidupnya berubah. Luar biasa. Saudara, kalau saudara dan saya ketemu Tuhan Yesus mengalami perjumpaan, kita tahu artinya takut akan Tuhan. Hidup kita beda. Kita bukan sekedar beragama Kristen. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita akan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan ada 3 akibat paling tidak kalau kita takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan menuai. Katakan menuai, 1, 2, 3. Menuai, ini tahun penuaian. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menuai jiwa-jiwa. Itu yang pertama, keluarga-keluarga kita, orang-orang kita kasih, lingkungan kita. Saudara, di Kisah Rasul 9 ayat 31, ya dicatat di sana bagaimana jemaat mula menuai karena mereka takut Tuhan. Coba kita baca sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jemaat yang takut akan Tuhan pasti akan berkembang. Kenapa GBI Senen City diberkati? Karena Pastor Billy, Bu Milka takut akan Tuhan. Kenapa GBI Gatsu berkembang luar biasa? Bukan cuma jiwa-jiwa tapi murid-murid. Ya. Oleh kasih karunia Tuhan ada 1.200 gereja lokal, 300.000 lebih jemaat, 300.000 lebih. Semua karena Pak Niko, Bu Hermin takut akan Tuhan. Dan kita semua takut Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ini penting sekali. Orang yang takut akan Tuhan, dia selalu menjaga hidupnya supaya berkenan sama Tuhan. Gereja punya peranan yang sangat besar terhadap kota dan bangsanya. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini peran gereja, umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Banyak orang berdoa, tapi tidak berbalik dari jalan yang jahat. Ke gereja sih ke gereja.
Tapi masalahnya setelah dari gereja hidupnya berubah enggak? Lakukan enggak firman Tuhan? Saya dari latar belakang anak seorang pendeta, bahkan ketua sinode almarhum ayah saya. Tapi itu tidak menjamin bahwa kami anak-anaknya takut akan Tuhan. Kami tidak lakukan firman Tuhan, baca Alkitab juga tidak tiap hari. Orang seringkali salaman, beri salam, jabat tangan sama ayah ibu saya, almarhum ya. Senang ya bro, punya anak-anak takut akan Tuhan. Kami tidak banyak sih, saya bersaudara cuma 10 orang. Laki semua saudara. Tapi apa yang terjadi? Hari Minggu kami yang siapkan ibadah, kan itu ibadahnya cuma di rumah kecil, cuma berapa puluh orang. Kami yang nyapu, kami yang ngepel, kami yang ngatur kursi, kami yang main musik, kami yang vokal grup. Kolekte aja kita nggak enak ya. Khotbah papi atau pendeta lain. Tapi hari Senin sampai Sabtu kita nggak beda dengan anak-anak muda yang lain. Kami di Surabaya, ya tawuran lah, macam-macam saudara. Malah kita pikir kita melakukan kehendak Tuhan waktu itu karena kita membela nama Yesus. Jadi kami itu front pembela Yesus dulu itu. Saudara, hari Minggu pun waktu khotbah kami tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan untuk merubah hidup kami, untuk melakukannya. Justru kami penuh dengan roh kritik, cari kesalahannya pendeta. Pendeta ini ngomong ya-nya berapa kali, kan pendeta suka ngomong ya saudara ya Tuhan Yesus ya Matius ya. Ya-nya berapa? Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4. Nanti kita jumlah. Saudara lihat, apalagi kalau pas jam ibadah, pas Muhammad Ali bertanding tinju, lawan Foreman lah, lawan siapa. Wah saudara pendeta belum tanya amin, kita udah amin. Amin itu amin jengkel. Amin deh, cepat selesai deh. Saudara, saya harus dirubah Tuhan. Karena tidak takut Tuhan. Jadi Tuhan izinkan saya kena tumor. Dan kemudian singkat cerita, waktu diantar ke dokter, dokternya periksa kanan kiri hasil ronsen sebagai, dia ngomong satu kata tapi mematikan. Dia bilang gini, terlambat. Waduh, saya masih kecil waktu itu, masih remaja. Oh dia terangkan gini, ini tumor ini bakal jadi kanker. Waktu itu dengar kanker tuh udah berarti hukuman mati. Gak ada kesempatan untuk hidup lagi. Karena pengobatan belum canggih seperti sekarang dan sebagainya. Saya dioperasi, ini ada bekas operasinya sebelah kanan, leher saya. Tapi selesai operasi, dokternya setelah tunjukkan benjolan tumor pada saya ini, wah benjolannya besar yang berhasil diangkat. Seperti telur bebek begitu. Dia bilang, ini yang berhasil kami ambil yang saya bisa ambil yang luar, yang dalamnya saya nggak tahu. Waduh, ternyata banyak benjolan tumor di leher saya. Saya takut mati. Dulu kita nggak pernah mikir itu. Kalau saya mati masuk surga apa neraka? Mulai jadi pertanyaan. Saya yakin saya pasti masuk neraka waktu itu kalau mati. Karena Kristennya munafik. Nggak melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, nama seseorang menurut Wahyu pasal 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 5, nama seseorang itu bisa dihapus dari kitab kehidupan. Banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Apalagi dengan adanya ajaran hyper grace yang terlalu menekankan grace, anugerah, ya, tanpa diimbangi dengan ketaatan.
Dikatakan Roma 11 ayat 22. Coba baca dulu Roma 11 ayat 22. 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Tidak cuma kemurahan, ada kekerasannya. Dia Bapa yang sangat baik pada kita anak-anaknya. Tapi jangan main-main dengan dosa, saudara. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Baca lagi lanjutnya 1, 2, 3. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, kita udah diselamatkan. Puji Tuhan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Pasti selamat. Kalau waktu itu mati masuk surga, pasti itu. Tapi masalahnya kekristenan ini proses, sama seperti hidup kita. Keselamatan ini harus saudara dan saya pertahankan, gak boleh hilang. Dengan jalan kita taat. Kalau sempat gak taat gimana Pak? Minta ampun, bertobat. Yang mengerti katakan amin. Cepat selesaikan. Makanya Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, itu doa harian, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Lalu ada kalimat di situ, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah. Jadi minta ampun, ampunilah kami dosa kapan? Hari ini. Setiap hari mesti berdoa. Yang setiap hari berdoa katakan amin. Kristen tuh harian, bukan mingguan. Mingguan tuh tabloid bisa mingguan. Kalau Kristen nggak bisa, mesti harian. Setuju bilang amin. Saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu hidup kita bersama Yesus. Hidup melakukan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara belum baca Alkitab setiap hari, saya desak pada saudara, bacalah Alkitabmu setiap hari. Yang amin satu orang yang keras. Yang mau baca Alkitab setiap hari bilang amin. Bukan cuma hari Minggu, haleluya. Ada yang baca Alkitab setiap hari Minggu, itu pun di LED. Tidak usah angkat tangan. Saya dulu juga gitu. Saya dulu malah berpikir, saya kan anaknya ketua sinode, pasti masuk surga. Anaknya ketua sinode masa tidak masuk surga? Ternyata enggak gitu. Ya itu setelah saya sakit tadi itu. Begitu tahu mau mati, baru dah. Waduh, saya mulai doa sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan, itu baik supaya saudara dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya mulai berdoa, Tuhan ampuni saya, selama ini saya main-main. Kalau memang Engkau ada, bayangin. Sampai saya, itu doa yang paling jujur tuh. Kalau memang Engkau ada, berarti saya gak yakin Tuhan itu ada. Kalau memang Engkau ada, sembuhkan saya, tolong saya, ampuni saya. Singkat cerita saya mulai dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau engkau memenang dalam hidup ini, terima Roh Kudusku. Doa saya rubah. Bukan minta sembuh, minta dipenuhi Roh Kudus. Saya dulu tidak tahu caranya. Karena gereja kami mengajarkan, kalau mau terima Roh Kudus itu doa hari raya Pentakosta 10 hari. Kalau nggak dapat tahun itu, tahun depan lagi. Padahal enggak gitu. Alkitab bilang kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa buka hati, rindukan, Tuhan akan berikan Roh Kudus. Saudara bertindak dengan iman, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika saya dibaptis Roh Kudus, singkat cerita, waktu itu kami tinggal di Surabaya, saya pas liburan di Jakarta, di satu gereja Pentakosta di Jalan Profesor Supomo, daerah Tebet. Pendetanya tidak doakan untuk baptisan Roh Kudus. Dia ngajak jemaat seperti biasa berlutut sebelum dengar khotbah. Ternyata di situ saya dipenuhi Roh Kudus, berbicara bahasa roh. Sejak itu saya tidak takut mati lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Kenapa? Karena saya tahu Roh Kudus itu real, nyata. Dan saya mulai takut akan Tuhan.
Roh Kudus itu lebih nyata, mengingatkan. Kalau saya salah, Tuhan bilang jangan. Lalu jantung berdebar-debar, deg, 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 deg. Nah itu. Kalau buat dosa terus jantung berdebar, untung saudara. Kalau buat dosa udah gak berdebar, wah bahaya. Berarti sudah keras hati. Taunya dosa apa enggak gimana? Baca Alkitab. Maka orang yang mau jadi murid harus baca Alkitab setiap hari. Ya. Kalau enggak kita nggak tahu saudara. Pak tapi saya nggak ngerti tuh baca Alkitab. Apalagi kalau baca Matius 1. Abraham punya anak, ini punya anak apa. Gak apa-apa. Saudara firman Tuhan itu kan makanan rohani. Waktu kita mau makan kan kita enggak terlalu repot tanya pegawai restoran kalau kita pesan, saya pesan ini. Tolong jelaskan ini mengandung unsur apa? Waduh, mengandung vitamin, mineral atau apa. Enggak, makan aja, betul enggak? Asal itu bukan racun lah ya. Makan aja, kita tahu itu baik. Nah Alkitab juga gitu, kadang-kadang kita enggak sepenuhnya ngerti, baca aja. Memang paling gampang kalau Kristen baru baca Mazmur dulu, Mazmur 1. Orang yang duduk tidak melakukan apa ini namanya, tidak di kumpulan pencemooh, tidak menuruti nasihat orang fasik, yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkannya siang malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itu. Saudara, dengan kita baca terus, saudara lihat, nanti engkau akan menuai apa yang kau tabur. Orang yang takut akan Tuhan pasti menuai yang baik. Ya. Galatia 6 ayat 7 dan 8 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi hati-hati saudara, kadang-kadang ada orang yang mempermainkan Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur pasti nuai. Makanya taburlah yang baik. Setuju bilang amin. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, kekristenan itu ketaatan. Belajarlah taat. Saya juga gak langsung begini, saya juga belajar. Haleluya, semua belajar. Hamba-hamba Tuhan lain belajar. Kalau udah tahu dosa jangan. Gimana Pak saya supaya menang? Baca Alkitab saudara, minta dipenuhi Roh Kudus, nanti menang. Roma 8 ayat 13 katakan, saudara dan saya bisa mematikan keinginan daging oleh Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Ya. Nanti kan bisa lepas dari sakit hati. Kok enggak amin saudara? Karena memang sakit hati ini yang paling enggak gampang. Kita juga enggak bisa mengumumkan meskipun kita pakai kaos ada tulisan jangan sakiti hatiku, enggak bisa. Kita enggak bisa harapkan semua orang bisa nyenengin kita, enggak bisa. Tapi tugas saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa sih orang yang suka bikin sakit hati kita? Enggak orang jauh, orang dekat. Betul enggak saudara? Orang jauh EGP, emangnya gue pikirin kenal aja kagak? Orang dekat yang serumah kita, kalau suami ya istri, istri ya suami. Orang tua anak-anak, orang tua, menantu mertua. Kok makin sepi tempat ini saudara? Tapi jujur itu dia. Tapi itu ada baiknya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya pendeta, istri saya pendeta. Kita sama-sama pelayanan, sama-sama tahu firman Tuhan. Tapi kita belum sempurna. Jadi waktu menikah, ternyata ada perbedaan. Mestinya perbedaan saling melengkapi, tapi kan tidak gampang, perlu waktu. Pernikahan tidak dibangun semalam, harus dirawat. Tidak boleh egois. Kalau egois pasti bubar. Kalau sama-sama ngotot ingin menang sendiri pasti bubar itu pernikahan. Tapi belajar ngalah.
Saya punya kelemahan, saya tidak gampang tahan emosi. Tidak tahu karena faktor keturunan genetik, karena ayah saya Maluku Tenggara, mami Manado, lahir Surabaya. Nah itu. Lah orang Surabaya salamnya aja tidak enak saudara. Saya urip tah, baru ketemu bilang saya urip, masih hidup toh coba. Jadi orang Jawa itu dikenal Surabaya, siapa dari Surabaya angkat tangan. Nah itu ada itu. Kalau Jawa Tengah itu halus bahasanya. Kalau Surabaya itu kasar. Nah tapi kan kita tidak boleh terus bertahan dengan karakter seperti itu. Karakter kita harus dirubah jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Lah saya sudah punya komitmen, saya tidak akan pernah tampar istri saya. Sampai hari ini dan sampai seterusnya. Saya tidak mungkin, meskipun marah. Nah, yang jadi sasaran karena istri tidak apa? Lemari. Pintu jebuar, habis pukul sakit sendiri ya. Saya mesti berubah. Bahkan sebelum menikah pun Tuhan rubah saya. Saya kalau naik motor, ya masih belum penguasaan diri. Kalau ada motor lewat, terus orang Jawa bilang melayer itu ngegasnya lebih gitu, nggak sopan. Ini meskipun tahu ayat firman Tuhan, tiba-tiba refleks udah. Gimana caranya Tuhan rubah saya? Karena istri saya diam-diam, waktu itu belum menikah ya, calon istri. Dia berdoa, Tuhan ini gimana rubah dia Tuhan. Satu kali, saya pergi pelayanan loh, bukan ke tempat yang gak benar, pergi pelayanan. Pas naik motor, tiba-tiba mobil pick up di depan saya berhenti mendadak. Tangan kiri saya kejepit, ya antara bak mobil tersebut dan setir stang. Karena cuman kiri muter. Nggak cuman muter motornya, helm saya muter. Karena saya tidak disiplin, helmnya nggak saya kancing. Helmnya yang penuh itu, jadi begitu muter gelap. Waduh, udah kayak sirkus. Ya, aduh Yesus Tuhan. Itu lalu lintas lagi rame. Tuhan tuh baik, karena saya belum waktunya mati. Kalau sudah waktunya pasti tidak ketemu saudara sekarang kan. Belum waktunya. Jadi saya jatuhnya di pinggir. Jatuh, paha saya kejepit motor, helm saya mental masuk got. Kalau yang tahu Surabaya jalan Kartajaya, nah itu gotnya gede, masuk situ tuh helmnya. Enggak cuma sakitnya, malunya saya saudara. Kenapa? Saya kan pendeta. Kalau jemaat buat dosa, orang bilang apa? Oh jemaat, maklum. Apalagi jemaat baru. Tapi kalau pendeta kok buat dosa. Pendeta kok kecelakaan, pasti ada dosa ini. Pendeta itu tidak gampang saudara. Makanya pendeta itu panggilan, tidak boleh cita-cita, keinginan, ambisi pribadi. Pendeta gemuk orang bilang apa? Makan persepuluhan. Pendeta kurus, kurang diberkati. Pendeta jalan kaki, kurang iman. Pendeta naik mobil, bermewah-mewah tuh Pak. Tidak gampang. Ini bukan curhat. Ya. Kalau bisa bertahan jadi pendeta itu oleh kasih karunia Tuhan. Only by grace. Saudara, sejak saya jatuh di pinggir jalan, kecelakaan itu, saya lebih takut Tuhan. Sejak itu saya tidak gampang ngebut lagi. Tuhan bisa rubah saya, Tuhan bisa rubah hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang kedua, orang takut akan Tuhan, itu pasti dia akan berintegritas. Akibatnya, dia akan jujur, berintegritas. Coba bilang integritas, 1, 2, 3. Integritas. Integritas itu artinya yang di luar sama di dalam sama. Gak cuma ngomong. Kalau cuma khotbah, orang itu bisa belajar namanya homiletik, ilmu berkhotbah. Apalagi kalau papa mamanya fasih bicara, wah dia juga fasih. Tapi apakah yang kita sampaikan itu cocok dengan yang kita hidupi? Gak gampang, tapi bisa. Tuhan mau saudara seperti itu. Haleluya.
Nggak cuma namanya Kristen. Nggak cuma KTP-nya yang Kristen. Tapi hidupnya seperti Yesus. Karena Kristen itu dari kata Christ follower. Pengikut Kristus. Artinya orang dulu di Kisah Rasul 11 disebut Kristen. Karena orang Kristen waktu itu punya cara hidup seperti Yesus. Jangan sampai cuma KTP-nya yang masuk surga, orangnya enggak. Karena KTP-nya Kristen, orangnya kesereten. Saudara, jadi Tuhan tuh mau saudara dan saya berintegritas. Mazmur 24 bilang, Mazmur 24 ayat 3 sampai 6, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, ayat 4 bilang. Bukan rajin cuci tangan ini, orang yang bersih perbuatannya. Murni hatinya dan murni hatinya. Murni. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan menjaga hati kita bersih, murni. Gak mau simpan dendam, setuju bilang amin. Kita bisa terluka, tapi minta Tuhan sembuhkan saya. Luka batinku Tuhan. Karena ngalami KDRT mungkin, kekerasan dalam rumah tangga. Sembuhkan. Belajar ngampuni. Nanti Tuhan bela kita. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya belajar ya, bahwa Tuhan itu ternyata kelihatannya terlambat, tapi enggak. Tuhan itu enggak pernah terlambat, tapi juga enggak terlalu cepat. Yang pengen cepat itu kan daging kita, cepat Tuhan cepat, kalau enggak kawat nih enggak. Tuhan selalu tepat, pas. Haleluya. Pas perlu duit, jangan cari pinjaman online. Teriak sama Tuhan. Kita punya Bapa di surga kok. Nah, Nabi Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit, musim kelaparan, musim kering. Nah, makannya gimana? Tuhan bisa kirim burung gagak bawa roti dan daging setiap pagi dan petang dan sore. Sebelum orang mengenal burger, Elia sudah makan tuh. Sekarang namanya burger, tapi dulu ya roti dan daging. Air minumnya dari sungai Kerit. Tapi karena hujan gak turun, embun gak ada, airnya habis. Air sungai itu. Tuhan bilang kamu pergi ke rumah janda di Sarfat. Saudara tahu, ternyata bukan janda kaya, janda miskin. Ya, enggak dijelaskan umurnya, cuman kalau janda tua itu menurut kitab Perjanjian Baru 60 tahun ke atas. Kalau janda muda, Rasul Paulus bilang menikah aja. Kalau memang disuruh Tuhan. Saudara, begitu dia ketemu Tuhan bilang, ini janda Sarfat lagi mengungut ranting. Elia bilang, tolong ambilkanku air minum. Baru berapa langkah mungkin, Elia bilang lagi, sekalian makanan roti. Janda ini mungkin sudah kenal Elia begini, Pak Nabi Elia. Ya. Saya ini sedang mengumpulkan ranting. Saya punya cuman segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Saya akan masak tepung ini buat roti bundar, terus saya dan anak saya makan, terus mati. Itu kan logik, masuk akal kan? Tapi Elia bilang enggak. Demikianlah firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis, minyaknya tidak akan habis. Nah, sekarang terserah janda Sarfat ini. Mau percaya firman Tuhan apa akal? Nah itu kekristenan seringkali kita dihadapkan antara akal atau
Hati kita percaya sama Tuhan. Janji firman Tuhan. Untuk janda ini percaya, dia kasih Elia lebih dulu. Tuh, kalau dibilang, wah ini hamba Tuhan keterlaluan, sudah tahu janda pas-pasan hidupnya, malah diminta, itu namanya nabur. Haleluya. Kami juga belajar nabur. Kadang saya pas ngumpulin, kami nabung untuk anak sekolah, tiba-tiba Tuhan bilang tabur untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, kita doa, oke, tabur. Enggak miskin kok, tetap diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Enggak kekurangan, saudara dan saya punya Bapak, pencipta langit dan bumi. Jangan lupa itu, dia pencipta alam semesta. Enggak ada orang pernah hitung harga satu bintang berapa, mahal banget. Itu kayanya Bapak, saudara dan saya. Kalau dia mau berkati, asal kita sabar, tunggu waktu Tuhan. Coba bilang sebelah kanan kiri, sabar. Kasih tahu sebelahmu, sabar. Sabar. Tunggu jawaban doa, mesti sabar, haleluya. Tidak ketemu jodoh, sabar. Jangan dulu jual mahal, siapa dia? Siapa saya? Lama-lama siapa dia? Gak ada yang mau siapa saja. Jangan, sabar, haleluya. Lah dulu saya ini kan cacat, saudara. Ya, telinga saya keluar cairan bau karena apa ini namanya? Infeksi. Orang bilang conge, saya minder. Belum benjolan tumor lah, belum saya pernah hernia, jahitan, pokoknya banyak jahitan lah. Saya pikir gak ada yang mau sama saya, ada itu ternyata. Sama istri saya. Saingannya banyak yang mau sama dia. Tapi ya banyak yang mau sama saya juga, bukan murahan sih saya ini. Itu supaya saudara jangan berpikir saya pria murahan, enggak juga ya. Sabar, haleluya. Begitu sudah waktunya Tuhan kasih. Saya pernah tanya di GBI Modern, saya kan Rayon 3, Gembala Pak Niko utus, induknya di Modern Land Tangerang. Saya pernah tanya, ini waktu khotbah gini saya tanya, coba saya tanya anak-anak muda yang masih jomblo yang belum menikah, coba pilih. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Wow, singer saya yang di panggung dia bilang, jelek tapi kaya. Katanya. Itu fakta. Kenapa? Kalau mukanya jelek kan bisa operasi di Korea Selatan. Tuh ada yang bilang yes tuh. Saudara, tapi dengar baik-baik, menikah itu seumur hidup. Nggak boleh cerai mestinya. Lupa itu kok boleh cerai? Karena kekerasan hatimu, kata Tuhan Yesus. Karena ketegaran hatimu. Coba nggak tegar, saling ngampuni, nggak cerai. Haleluya. Nggak bakal cerai kalau saling mengampuni, saling merendahkan diri, ngalah. Ngalah itu bukan kalah. Haleluya. Nah saudara, dikasih Tuhan. Karena ini baru poin kedua, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap sabar. Mungkin engkau sakit, kok belum sembuh? Enggak apa-apa, sabar. Saya juga ngalami kok. Ngalami penyakit berat-berat, kecelakaan lah. Saya pernah ketabrak becak, jatuh di tengah jalan, untung enggak mati. Ya. Tapi itu ngajarin kita untuk ngandalin Tuhan. Hiduplah lebih takut akan Tuhan. Dulu saya takut Tuhan, takut. Tapi sekarang saya jauh lebih takut akan Tuhan. Saya tidak berani main-main lagi Tuhan. Karena dia maha dahsyat. Sudah pernah baca kitab Wahyu pasal 1? Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu dia menampakkan diri kembali kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itu Yohanes itu sampai rebah seperti orang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan tampil seperti bayi yang tidak berdaya lagi. Tapi dia tampil dengan kedahsyatan luar biasa. Matanya bagaikan matahari. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Suaranya bagaikan desau air bah. Dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Makanya Lucifer pun takut. Alkitab berkata, iblis itu tahu Tuhan itu ada, bahkan gemetar. Kenapa? Tuhan saudara lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau gak takut setan. Gak bakal.
Yang engkau takuti cuma Tuhan. Seperti Smith Wigglesworth. Waktu iblis datang di kamarnya dengan geram yang dahsyat karena diamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa menangkan banyak jiwa. Smith Wigglesworth, dia nggak tengking waktu itu, aneh sudah. Dia mungkin sudah ngantuk, terus dia lihat iblisnya bilang, aduh lu lagi. Udah deh, dia balik ke tembok tidur lagi. Iblisnya gerem, nggak bisa apa-apa karena dia dilindungi oleh darah Yesus ya, Smith Wigglesworth, terus pergi. Saudara, takut itu lumrah, tapi kalau penuh ketakutan tidak benar. Hiduplah takut akan Tuhan, engkau nggak akan takut yang lain. Terakhir nih, yang ketiga. Saya ngomong terakhir supaya yang ngantuk bangun lagi, haleluya. Ini benar terakhir, terakhir maksudnya, poin ketiga. Orang yang takut akan Tuhan, dikenan, disayang Tuhan. Haleluya. Kalau dibilang Tuhan sayang semua kita, Pak, benar. Tapi coba lihat Mazmur 25 ayat 14, Mazmur 25 ayat 14. Atau mulai ayat 12 deh. Mazmur 25 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sehingga kita gak salah pilih, gak salah jalan. Terus orang itu sendiri, ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Siapa mau happy, bahagia? Luar biasa, orang ada pengerja saya namanya aja bahagia. Saking orang tuanya pengen dia bahagia, dinamain bahagia. Wah, waktu dia menikah saya bilang ke istrinya, pendoa, kamu bahagia karena kamu sudah dapat suamimu namanya bahagia. Tapi nama enggak menjamin. Ini kalau takut akan Tuhan, menetap dalam kebahagiaan. Tetap bahagia, bukan tidak ada persoalan. Tetap happy, tetap bahagia. Kenapa? Menang terhadap persoalan. Selalu ada jalan keluar Tuhan kasih. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya tahun ini baru 60 tahun. Ya. Punya cucu umur 8, hampir 9, sama umur 2 lebih. Saya lihat cucu-cucu saya juga penuh Roh Kudus. Bahasa roh seperti anak saya. Dari umur 10 bulan, 11 bulan saya doain baptisan Roh Kudus. Jadi belum bahasa Indonesia, bahasa roh dulu. Dan saya senang perkasa. Dia bisa doa yang series ini, yang cucu pertama. Dia bisa doa di APT, Azusa Street Prayer Tower yang online itu, yang pakai Zoom. Pakai bahasa Inggris. Saya aja Inggrisnya enggak karu-karuan. Saya itu Inggrisnya pokoknya bisa lolos aja. Dari imigrasi. Inggris buat belanja aja. Ya, expensive lah, ya cheap lah, ya. Ngor diskon lah, itu Inggris saya itu. Dia bisa doa bahasa Inggris, bahasa roh, kurang para bahasa Inggris. I rebuke, aku hancurkan, aku tolak. Iblis, wah luar biasa. Saya belajar takut akan Tuhan supaya anak mantu cucu-cucu saya takut Tuhan. Istri saya juga takut akan Tuhan. Bu Christine. Saudara, 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara mau enggak dekat sama Tuhan? Siapa mau bergaul karib? Iya. Sehingga kita tuh enggak rasa lonely, enggak rasa sendiri. Saya punya kakak ipar, Pak Bernard. Iya. Adiknya Pak Niko, dia pernah jadi Vice President Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Sekarang dia salah satu penasehatnya. Waktu istrinya Ibu Linda meninggal, orang ribut supaya dia menikah lagi. Banyak wanita pengen menikah sama dia. Tapi dia bilang apa? Enggak, saya enggak kesepian. Kenapa? Karena saya dekat sama Tuhan. Tidak sepi. Kalau kita dekat sama Tuhan tidak rasa sepi, kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa curhat, Tuhan gini. Kalau udah bangun pagi, ya, kadang saya nyanyi, I love you Lord, for your mercy never fails me, all my days.
I've been held in your hand. Saya nangis saudara, kenapa? Karena rasa dekat Tuhan itu dekat, gak jauh. Bahkan Roh Kudusnya di dalam saudara dan saya. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Bagi yang percaya Yesus, Roh Kudus di dalam kita. Mari, bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi lagu ini ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan kasih lagu ini kepada istri saya. Dan ternyata Pak Niko dapat pesan tahun 2025 ini. Tahun penuaian, tapi ini tahunnya tidak gampang. Kalau nggak ngandalkan Tuhan pasti susah. Tapi kalau ngandalkan Tuhan, saudara akan lihat pertolongan, banyak pertolongan Tuhan. Di tengah goncangan ekonomi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikan. Ngomong pada diri kita sendiri, bilang nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan jamah anak-anakmu di tempat ini. Engkau yang tahu keadaan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Mulai dari kami yang ada di podium sampai yang berdiri paling belakang, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah menang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka sumpah memburung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami dengan menanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Bertekun di dalam firman. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Farah Nimela. Anugerah-Mu turun atas hamba-Mu ini, dan Kau pakai lebih lagi Tuhan, memberi kesehatan dan kekuatan yang baru.
Dan biar firman yang dibagikan boleh menjadi rema atas kehidupan kami, boleh menjadi daging atas kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kehidupan dan terobosan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu mengerjakan keajaiban dalam hidup kami. Nah saat ini kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan memberi. Ini ucapan syukur kami, ini persembahan kami dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus yang siap memberi semua berkata, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Silakan kembali duduk. Kami ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Faraknimela Tuhan yang sudah jadi saluran berkat. Kau mengurapi, menyertai, melindungi, menjagai Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Pastor Niko Tuhan, gembala sidang kami. Bu Hermin, Kau berkati juga ya Tuhan. Kesehatan, pengurapan, penyerahan, pertolongan-Mu juga atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berkati gembala kami di tempat ini, Pastor Billy Tuhan. Ibu Milka, Brian, Janice, Kau berkati ya Tuhan. Juga Kau lindungi, jagai, beri kesehatan yang sempurna juga ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk masuk dalam rencana kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Kami berdoa berkati juga Tuhan setiap pelayan yang ikut ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Kau berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Kami berkati umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka tabur Tuhan malam hari ini Tuhan, jadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Setiap kami jadi saksi, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati pemerintahan bangsa kami, kami berkati presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, semua petinggi Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. TNI, Polri, Kau berkati Tuhan, biar takut akan Kau ada atas pemerintahan bangsa ini Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi korupsi Tuhan, apapun yang tidak berkenan Tuhan, boleh mereka tinggalkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keselamatan jiwa di bangsa ini Tuhan. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami rindukan berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sangat percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.